Yang tertinggi naga angkasa. Yang kedua, Raja Wali berbulu emas. Menggunakan pedang Raja Wali Sakti harus menggunakan tenaga dan semangat, menyatu dalam setiap gerakan. Itu ilmu Raja Wali Sakti, Grandong. Apa? Apa? Batu gunung mati? Betul, Guru. Di awal episode ini, kita menuju pada desa Karangsewu yang berada di wilayah Kadipaten Rembang, di mana pada saat itu pasukan sepasang iblis alas roban kembali mengacau di desa tersebut. Padahal baru tadi pagi mereka menyerang, dan Ki Watu Gunung pimpinannya pun sampai tewas di tangan Kalagondang. Akan tetapi kali ini mereka dipimpin langsung oleh Dursila dan Dursilawati, sehingga mereka menjadi lebih percaya diri karena pimpinan mereka adalah dua pendekar yang tidak bisa dikalahkan. Begitulah menurut mereka. Dengan sekali gebrak saja Dursila mampu menumbangkan belasan prajurit. Begitu pula dengan Dursilawati. Dengan hanya mengebutkan kipasnya sekali saja, beberapa prajurit langsung terpental. Kini pertempuran pun semakin tidak berimbang, sebab dua iblis tersebut menggunakan ilmu kesaktiannya untuk membantai dan menghancurkan prajurit-prajurit Rembang. Dengan demikian, jelas prajurit Kadipaten Rembang menjadi semakin berkurang. Entah sudah berapa prajurit yang tumbang di tangan Dursilawati yang sangat ganas dengan senjata kipas di tangannya itu. Yang jelas para prajurit Rembang harus segera mendapatkan pertolongan. Gadis cilik, kamu telah membunuh istriku. Aku sudah memperingati istrimu, tapi dia terlalu nafsu untuk membunuh orang. Akhirnya dia yang jadi korban senjata rahasiaku. Gundala Seta. Hei gadis cilik, pernah apa kau dengan Gundala Seta? Dari Pulau Nusa Laut. Majikan Pulau Nusa Laut adalah ayahku. Dursila tampak tertawa mendengar kata-kata Citrasena. Ia pun senang karena memang sedang mencari Gundala Seta untuk menantangnya bertarung. Citrasena pun tampak balas mentertawakan iblis alas roban itu. Ia mengatakan dengan mengandalkan ilmu mereka yang seperti itu mau menantang Gundala Seta sungguh tidak masuk akal. Gadis tersebut pun memastikan kalau kedua iblis itu tidak pantas bertarung dengan ayahnya. Merasa diremehkan, Dursila pun kemudian menunjukkan kebolehannya. Ia pun langsung membangunkan Dursilawati yang telah tewas tersebut. Dursilawati, bangun! Hah? Astagfirullah, iblis itu hidup lagi. Gadis cilik, kau sudah lancang membunuhku dengan senjata rahasiamu. Sekarang, kau harus di tanganku. Kau mau membunuhku? Ayo kita lihat, apa kau mampu? Lihat saja. Ya. Ya. Ya.
Putri Gundala Seta benar-benar mengagumkan. Siapa pemuda itu? Ternyata Mak Lampir sedang mengintai sepak terjang Dursila dan Dursilawati dengan paso benggalanya. Narasura pun mempertanyakan mengapa si Lampir begitu senang melihat sepak terjang pendekar yang bukan sekutu mereka. Nenek setan itu pun menjelaskan kepada Narasura bahwa sepasang iblis alas roban tersebut telah membunuh orang-orang golongan putih, yang artinya secara tidak langsung keduanya telah membantu dirinya dan sekutunya untuk melenyapkan musuh-musuh mereka. Yang terpenting bagi si Lampir adalah bahwa sepasang iblis tersebut diharapkan dapat membantai orang-orang golongan putih yang lainnya, sehingga mereka sudah tidak perlu capek-capek lagi membunuh musuh-musuhnya. Kini kita menuju pada kediaman kepala desa Karangsewu, di mana pada saat itu Kalagundang pun sudah kembali menghadap kepada para kiai, dan ia melaporkan bahwa dua iblis alas roban tidak bisa mati, dan apabila salah seorang terbunuh, maka yang satunya lagi akan melangkahinya, sehingga yang terbunuh itu bisa hidup kembali. Ki Lurah pun tampak panik, namun Ki Jamas dapat menenangkannya dengan mengatakan bahwa manusia pasti bisa mati dan semua ilmu pasti memiliki kelemahan. Sang Kiai pun kemudian mencoba untuk menanyakan tentang ilmu dua iblis tersebut kepada Kalagundang. Kalagundang, barangkali kau tahu sepasang iblis itu memiliki ilmu apa? Kalau saya tidak salah, sepasang iblis alas roban itu memiliki aji arwasa kembaran. Mereka hanya bisa dibunuh kalau diadu kumbang. Diadu kumbang? Betul, Kiai. Seperti Resi Subali yang berhasil membunuh Mahesasura dan Lembusura pada zamannya. Pertempuran antar dua prajurit pun semakin memanas. Kedua belah pihak sudah sama-sama banyak sekali yang tumbang. Namun pertempuran masih berlanjut sebab pimpinan mereka belum ada yang tumbang. Sementara itu, di markas Mak Lampir terlihat Narasura yang sedang memantau pertempuran itu sendirian dengan paso benggala Mak Lampir. Ia pun tampak panik dan memanggil-manggil si Lampir. Ia pun menyuruh nenek setan tersebut melihat pada paso benggalanya, dan di sana terlihat para kiai dan Kalagundang. Si Lampir itu pun menjadi kesal dan marah mengapa orang-orang sakti golongan putih tersebut muncul pada paso benggalanya. Narasura pun mempertanyakan siapa orang-orang itu. Lalu Mak Lampir pun menjelaskan siapa orang-orang tersebut yang merupakan musuh-musuh besarnya. Narasura pun kemudian menanyakan mengapa Mak Lampir tidak membunuh orang-orang tersebut, kalau memang mereka adalah musuh besar golongan hitam. Mereka itu orang-orang yang sulit untuk dikalahkan. Tapi kita lihat saja nanti, apakah sepasang iblis dari alas roban itu mampu mengalahkan mereka. Kita harus cepat bertindak. Ya, Kalagundang. Iya. Cepat hentikan mereka. Baik, Kiai.
Loh. Benar-benar kuat makhluk itu. Tidak mempan juga dengan ajian gelap ngamparku. Kala Gondang yang baru saja mengerahkan ajian gelap ngamparnya pun menjadi cukup terkejut melihat sepasang iblis alas roban yang sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh ajian saktinya tersebut. Padahal yang lainnya tampak menjadi kaku seperti orang yang ditotok jalan darahnya. Bahkan para prajurit pun sampai bertumbangan dibuatnya. Setelah pertempuran berhenti, Kiai Jamas dan Kiai Basari pun keluar dari persembunyiannya, sebab giliran mereka untuk menghadapi Dursila dan Dursilawati. Hati-hati, Kiai. Baik, Kiai. Jamas dan Kiai Basari itu benar-benar licik. Mereka selalu punya cara untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Kalau begitu, biar aku yang menghadapi mereka. Apa? Mak Lampir pun memarahi Narasura yang hendak melawan para kiai tersebut seorang diri. Akan tetapi, makhluk berambut merah itu membantah kata-kata Mak Lampir, sebab ia yakin kalau ilmunya jauh lebih hebat daripada ilmu sepasang iblis alas roban. Si Lampir yang sudah berkali-kali bertarung melawan para kiai sakti itu pun memperingatkan kepada Narasura agar tidak sembarangan menghadapi orang-orang sakti golongan putih, sebab bisa-bisa mereka sendiri yang akan menjadi korbannya. Nanti akan ada saatnya mereka bisa mengalahkan para kiai. Ia pun mengatakan bahwa nanti akan ada saatnya mereka bisa mengalahkan Kiai Jamas dan kawan-kawannya itu. Namun mereka tidak boleh terburu-buru untuk hal tersebut. Kasih makan kudaku. Baik, Den. Apa? Sepasang iblis alas roban tewas? Betul, Gusti. Siapa yang membunuh mereka? Kiai Jamas dan Kiai Basari. Kau bilang mereka tidak bisa dibunuh. Aku tidak bohong. Betul, Gusti. Sepasang iblis alas roban itu tidak bisa dibunuh. Hamba menyaksikannya sendiri, Gusti. Lalu, kenapa mereka bisa mati? Mereka diadu kumbang. Kepala mereka diadu satu sama lain. Dan mereka mati seketika. Kami berhasil menyingkirkan sepasang iblis itu. Ya, untung saja Kala Gondang memberi peringatan pada kami. Kalau tidak, belum tentu kami bisa membunuh iblis itu. Ya, selebihnya Kiai berdualah yang bertindak dengan perhitungan dan kekuatan yang tepat. Semua itu berkat kehendak Allah, sehingga kami berhasil menyingkirkan pasangan iblis yang sangat mengerikan itu. Ki Lurah Karangsewu pun kemudian mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Kiai Jamas dan Kiai Basari yang telah membunuh perusuh di desa mereka. Kiai Jamas pun mengatakan bahwa semua itu sudah kehendak Allah. Keberhasilan yang mereka raih semuanya karena kehendak Tuhan mereka. Namun Kiai Basari pun kemudian mengatakan bahwa mereka masih harus menghadapi pasukan Kadipaten Kudus yang memiliki senopati-senopati yang pilih tanding seperti Ki Wanakerta dan Wiratsangka. Ditambah lagi Mak Lampir yang selalu membuat kekacauan di mana-mana. Nak Mas, siapa namamu? Saya sudah melupakan nama saya yang sebenarnya. Tapi orang-orang memanggil saya Jaka Lelana. Jaka Lelana? Iya, Kiai.
Rasanya kita pernah bertemu, tapi entah di mana. Wajah Nak Mas sepertinya tidak asing bagiku. Aku rasa Pak Kiai salah mengenali orang. Selama ini Kakang Jaka Lelana selalu pergi bersamaku. Jadi tidak mungkin Pak Kiai pernah bertemu dengan dia. Ya, mungkin juga aku salah mengenali orang. Di sisi lain, tampak prajurit Kadipaten Kudus yang sepertinya adalah Telik Sandi memacu kudanya dengan cepat. Ia melewati pasukan Kadipaten Tegal yang di saat itu sedang melakukan perjalanan menuju Keraton Mataram. Temenggung Martoloyo, Demung Pusponegoro dan Pangeran Purbaya yang memimpin pasukan Tegal itu pun mengetahui kalau yang baru saja melintas adalah prajurit Kadipaten Kudus. Mereka pun menjadi bertanya-tanya hendak kemana prajurit tersebut. Pangeran Purbaya pun merasa bahwa prajurit itu kemungkinan besar adalah satu tujuan dengan mereka, yaitu Mataram. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun tidak jauh dari tempat tersebut ada mata-mata dari golongan hitam yang sedang mengintai. Sepertinya mereka adalah anak buah Dewa Petir yang memang sengaja ditugaskan untuk mengawasi rombongan Pangeran Purbaya. Setelah itu, mereka pun segera menghampiri rombongan Putri Rembulan dan melaporkan tentang apa yang mereka lihat. Kita habisi mereka. Jangan satupun dibiarkan hidup. Ayo, serbu sekarang juga. Jangan buang-buang waktu. Ya, ayo. Tunggu. Mau apa lagi? Jangan gegabah, Tuan. Apakah Tuan ingin dipecat secara tidak terhormat oleh Gubernur Jenderal di Batavia? Kenapa? Tuan akan menyerang Martoloyo secara terbuka. Dengar, kita menyerang orang yang mau menghalang-halangi Sultan bersahabat dengan Company. Sementara, Mataram akan mengadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Company. Cukup cerdik juga Putri Rembulan tersebut. Lagi-lagi ia tidak sepaham dengan Mak Lampir. Namun memang apa yang dikatakannya adalah benar. Bisa-bisa Letnan Martin akan dipecat oleh Gubernur Jenderal di Jakarta karena menyerang secara terang-terangan. Putri Rembulan itu pun menjelaskan alasan-alasannya untuk tidak menyerang secara terbuka. Dewa Petir pun setuju dengan gadis tersebut. Paling tidak mereka harus menyamar untuk menghilangkan jejak. Mak Lampir pun kemudian ikut setuju. Namun ia mengusulkan agar mereka menyamar sebagai prajurit Rembang. Sebab dengan demikian maka pasukan Kadipaten Tegal akan mengira bahwa mereka adalah orang Rembang, sehingga akan terjadi perseteruan baru antar Kadipaten Tegal dan Rembang. Mereka semua kecuali Letnan Martin pun kemudian segera berganti busana lalu bersiap menyerang rombongan Pangeran Purbaya itu. Ketika itu, rombongan Kadipaten Tegal pun sedang berjalan santai. Mereka sampai pada sebuah tanah yang agak lapang. Namun mendadak mereka berhenti karena melihat ada prajurit-prajurit Kadipaten Rembang yang mencoba menghadang mereka. Siapa kalian? Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Pertarungan yang terjadi antara prajurit Kadipaten Rembang dan Kadipaten Tegal itu jelas berjalan tidak imbang, karena prajurit-prajurit Rembang adalah samaran dari Mak Lampir, Putri Rembulan, Dewa Petir, Aji Basa Pamungkas, Narasura, dan Ki Braja Ageng. Dalam waktu yang singkat, prajurit Kadipaten Tegal pun dibuat tidak berdaya. Namun tak lama kemudian mendadak muncullah topeng hitam yang langsung terbang menyambar salah satu perusuh tersebut yang sepertinya adalah Putri Rembulan. Topeng hitam pun membawanya keluar dari arena pertempuran. Melihat semua itu, para kiai pun segera turun dari keretanya untuk membantu pasukan Kadipaten Tegal.
campur, Kakang. Kau yang jangan ikut campur. Yang kau serang itu majikanku. Majikan Kakang? Cepat, undurkan pasukanmu. Atau aku buka rahasia kalian. Siapa kalian sebenarnya? Para kiai itu pun kini berdiri tegak berjejer melihat prajurit-prajurit pilihan Kadipaten Tegal yang masih berhadapan dengan prajurit-prajurit palsu dari Kadipaten Rembang tersebut. Pangeran Purbaya dan Demung Puspanegara pun juga tampak mengamati pertempuran itu, dan tampaknya mereka sudah mengetahui kalau pasukan Kadipaten Rembang itu adalah palsu, alias samaran dari musuh-musuh mereka yang hendak mengadu domba mereka dengan Kadipaten Rembang. Apa upahku kalau pasukanku aku undurkan? Tidak ada upahnya. Aku hanya mau merahasiakan siapa kamu sebenarnya. Apakah Kakang mengenalku? Kenapa tidak? Kamu pasti mengenal keris pusaka gurumu yang bernama Pujandara dan sepasang pendekar yang disebut Dewa Kembar. Siapa Kakang sebenarnya? Di mana Kakang tahu sepasang Dewa Kembar? Undurkan dulu pasukan. Lain kesempatan, aku ingin mempertemukan kamu dengan orang yang kau cari. Putri Rembulan pun akhirnya mau menuruti kata-kata Topeng Hitam setelah ia tahu kalau Topeng Hitam mengetahui rahasia tentang dirinya yang sebenarnya. Kini ia menggunakan ilmu gelap ngampar seperti kala Gondang untuk menghentikan pertarungan tersebut. Pasukan Kadipaten Tegal langsung tumbang setelah mendengar suara keras itu, sedangkan kelompok Mak Lampir langsung berubah ke wujud aslinya, walaupun mereka tetap menggunakan seragam prajurit Rembang. Mereka pun kemudian segera menghampiri Putri Rembulan untuk mempertanyakan mengapa wanita itu menghentikan pertarungan secara tiba-tiba. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Kita belum mereka. Cepat mundur, tinggalkan tempat ini. Mundur? Kita mundur, Putri Rembulan? Tidak bisa. Coba katakan tidak bisa lagi. Aku akan membunuhmu, Lampir. Cepat katakan. Awas. Pergi. Apapun yang mereka pakai, kita tidak akan bisa ditipu bahwa mereka antek-antek company. Bisa kita lihat, Putri Rembulan merupakan pimpinan yang disegani. Iya, Mak Lampir seperti dilihat sebelah mata. Apa yang kau katakan pada Putri Rembulan sehingga dia menghentikan pertempuran kita ini, nak? Maaf, Kiai. Aku sudah berjanji untuk merahasiakannya. Baik, baik. Aku tidak akan memaksamu. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu tampak sangat kecewa dengan Putri Rembulan. Kini ia pun menuju pada sebuah lembah yang terdapat telaga yang luas di bawahnya. Setelah berada di pinggir danau telaga itu, nenek setan tersebut pun menatap tajam ke dalam telaga. Lalu terlihat ada beberapa ekor buaya siluman yang merupakan anak buah Raja Siluman Buaya yang bernama Seraba Buta. Mungkin si lampir itu akan mengajak Seraba Buta untuk bekerja sama menjadi sekutunya, karena Putri Rembulan dan yang lainnya sudah tidak sepaham lagi dengannya. Ia pun kemudian segera melompat ke tengah danau, lalu buaya-buaya itu pun segera mengepungnya. Nenek setan tersebut cukup terkejut dibuatnya,
Ia pun kemudian segera menyerang buaya-buaya itu dengan tongkat bututnya. Lapor, Gusti. Ada apa? Ada manusia yang mengamuk, Gusti. Manusia mengamuk? Kenapa dibiarkan? Ayo. Baik, Gusti. Banyak sekali pasukan siluman buaya seraba buta. Kini Mak Lampir yang sedang menyelam itu pun harus kembali menghadapi buaya-buaya ganas yang bergantian menyerangnya. Namun buaya-buaya itu seperti tidak ada habisnya. Mereka selalu datang menyerang setelah kawan mereka dihabisi. Setelah mengalahkan semua buaya-buaya yang menyerangnya, si Lampir pun melanjutkan perjalanannya. Sepertinya ia sedang mencari istana seraba buta yang katanya berada di dasar telaga tersebut. Pak Lampir, kita sudah berjanji untuk tidak saling mengganggu. Kau hidup di alammu dan aku hidup di alamku. Tapi sekarang kenapa kau menyerang anak buahku, Lampir? Jangan salah paham, seraba buta. Aku datang kemari untuk bertamu, tapi anak buahmu menyerangku. Jadi terpaksa aku memberi pelajaran pada mereka. Pak Lampir, kau datang jauh-jauh dari Gunung Merapi untuk menemui aku. Pasti kau mempunyai keperluan yang sangat penting, Lampir. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.